Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian. Selamat datang sekali lagi dalam ibadah kita pada pagi hari ini di Reformed Evangelical Church of Indonesia. Biarlah kita tidak kehilangan sukacita, pengharapan, kedamaian, dan juga rasa syukur ketika kita bisa dapat bangun dalam hari Minggu untuk bisa beribadah walaupun terpisah satu dengan lain. Biarlah kita tetap mensyukuri dan tetap kuat di dalam Tuhan dan tetap bersabar hingga situasi seperti ini berakhir, menantikan suatu hari di mana kita bisa berkumpul bersama-sama lagi untuk beribadah bersama-sama, dan terlebih menantikan di mana ketika Kristus akan menjemput kita semua, sehingga seluruh umatnya, tidak hanya dari gereja kita, melainkan dari seluruh dunia ini, boleh berkumpul bersama-sama, memuji, menyembah Yesus Kristus, Allah pencipta kita, Tuhan kita, bersama dengan Dia untuk selama-lamanya. Mari kita mulai ibadah kita pada hari ini dan dengan ucapan syukur dan masuk dalam hadiratnya, dan saya mengajak saudara-saudari sekalian untuk bisa bersatu dengan doa bersama dengan saya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, terima kasih ya Tuhan, Engkau telah tetap memberikan kami kekuatan, kesehatan, dan kesabaran, dan juga rasa syukur ini ya Tuhan yang mau kami rasakan ya Tuhan, yang kami pilih untuk merasakan ya Tuhan, bahwa kami dapat menerima kekuatan ini dan terlebih kami boleh menerima kelayakan di dalam pengorbanan Yesus Kristus untuk boleh datang beribadah kepada Tuhan Allah pencipta kami yang luar biasa. Ya Tuhan, kami datang padamu dengan kerendahan hati kami. Jiwa kami lelah, jiwa kami penuh dengan ketidaksabaran, penuh dengan beban ya Tuhan. Namun kami mau datang pada Allah kami yang lemah lembut dan rendah hati, yang akan memberikan kelegaan bagi setiap jiwa kami. Biarlah ibadah ini ya Tuhan boleh berkenan di hatimu. Biarlah namamu saja yang dimuliakan di bumi seperti di surga. Biarlah seluruh umatmu berseru padamu ya Tuhan, dan Kau boleh bertata segenap pujian penyembahan kami. Dan biarlah firman-Mu tertabur dalam hati setiap kami dan kami terima dan kami lakukan secara taat. Tolong kami ya Tuhan, sebab kami manusia yang tidak berdaya, dan kami mau menyerahkan hidup kami kepadamu. Hidup yang menyembah kepada Tuhan dalam roh dan dalam kebenaran. Ampunilah kami dan selidikilah hati kami, hidup kami ya Tuhan, dan pimpinlah kami senantiasa. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara sekalian, banyak mungkin di antara kita yang harus bekerja di rumah, dan berkurangnya interaksi dengan orang lain mungkin begitu melelahkan mata kita dan juga fisik kita, karena kita senantiasa harus memandang kepada layar kaca dan bekerja dan bahkan beribadah seperti ini. Nah, terkadang perlu bagi kita untuk bisa mengistirahatkan mata kita, untuk bisa mungkin jalan-jalan di luar dan mengistirahatkan mata dan juga fisik kita. Ini semuanya juga merupakan lambangan dari apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Seringkali kita melihat kepada hidup kita, mungkin masalah kita, kekurangan kita, atau bahkan ambisi kita, sesuatu yang belum kita capai dan mengkhawatirkan kita, dan segala sesuatu yang ada di sekitar kita. Namun kita lupa untuk beristirahat dan memandang kepada satu Tuhan, memandang pada satu pribadi yang bisa memberikan kelegaan dan jaminan akan masa depan yang indah bagi kehidupan kita. Dan lagu yang kita akan nyanyikan pada pagi hari ini mengingatkan kita kembali bahwa seharusnya kita harus senantiasa mengarahkan mata kita kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Mari kita angkat pujian ini bersama-sama, kita katakan, Turn your eyes. Turn your eyes upon Jesus. Look full in His wonderful face, and the things of earth will grow strangely dim in the light of His glory and grace. Turn your eyes to the hillside where justice
grace and mercy embrace. There the Son of God get his life for us, and our measureless debt was erased. Jesus, to you we lift our eyes. Jesus, our glory and our pride. We adore you, behold you, our Savior ever true. Oh Jesus, we turn our eyes to you. Turn your eyes to the morning and see Christ the Lion awake. What a glorious dawn, fear of death is gone, for we carry his life in our veins. Jesus, to you we lift our eyes. Jesus, our glory and our pride. We adore you, behold you, our Savior ever true. Oh Jesus, we turn our eyes to you. Turn your eyes to the heavens, our King will return for his own. Every knee will bow, every tongue will shout, oh glory to Jesus alone. Jesus, to you we lift our eyes. Jesus, our glory and our prize. We adore you, behold you, our Savior ever true. Oh Jesus, we turn our eyes to you. Oh Jesus, we turn our eyes to you. Selamat pagi jemaat gereja yang saya kasihi. Bersyukur kepada Tuhan bahwa hari ini firman Tuhan dilayani oleh Bapak Pendeta Benny Solihin. Beliau adalah founder dari Indonesia Preaching Ministry. Mari kita siapkan hati kita sama-sama untuk boleh mendengarkan firman Tuhan. Mimbar saya serahkan kepada Bapak Pendeta Benny Solihin. Shalom saudara, Jemaat Reform Evangelical Church of Indonesia di Sydney. Salam sejahtera dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Pertama-tama saya ingin mengucap syukur kepada Allah yang hari ini memberi kesempatan kepada saya untuk berbakti bersama-sama dengan saudara. Terlebih lagi, saya diberi kesempatan yang luar biasa untuk menyampaikan firman Tuhan. Firman yang hidup, berita yang meneguhkan kita dan menguatkan hidup kita di tengah-tengah zaman yang sulit ini. Saudara, saya bersyukur juga pada Tuhan diberi kesempatan bersama-sama melayani sahabat saya, Pendeta Effendi Sutanto. Saudara, beliau adalah teman satu kelas saya ketika menempuh pendidikan di STT Seminari Alkitab Asia Tenggara di Kota Malang 34 tahun yang lampau. Di situ juga saya berkenalan dengan Ibu Syoven. Jadi kami semua teman lama, saudara. Tidak terasa 34 tahun telah berlalu, kami dipisahkan oleh benua, tetapi sekarang dipertemukan lagi oleh YouTube, saudara. Saudara, sebelum membaca firman Tuhan dan merenungkan bagian yang saya akan uraikan, mari kita berdoa. Mohon pimpinan Roh Kudus agar kita boleh memahami firman Tuhan dengan baik dan menjadi pelaku firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami telah siap mendengar firman-Mu. Kami percaya Roh Kudus-Mu akan memimpin kami. Kami mengaku di hadapan Tuhan betapa lambannya kami belajar memahami firman Tuhan, dan betapa enggannya kami menjadi pelaku firman-Mu.
Tapi biarlah Roh Kudus-Mu sekarang memimpin kami, sehingga bukan hanya kami memahami firman Tuhan, tapi kami didorong untuk menjadi pelaku firman-Mu. Bapa dalam surga, kami bersatu hati, meletakkan hamba-Mu dalam kelemahan dan kekurangannya. Kiranya Roh Kudus memimpin dia, sehingga ia boleh menyatakan firman-Mu dengan baik dan benar. Terima kasih Bapa, berfirmanlah, karena kami telah siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, firman Tuhan terambil dari Markus ke-8 ayat 14 sampai 21. Markus ke-8 ayat 14 sampai dengan 21. Demikianlah firman Tuhan. Kemudian ternyata murid-murid Yesus lupa membawa roti. Hanya sebuah saja yang ada pada mereka dalam perahu. Lalu Yesus memperingatkan mereka, katanya, berjaga-jagalah dan awaslah terhadap ragi orang Farisi dan ragi Herodes. Maka mereka berpikir-pikir dan seorang berkata kepada yang lain, itu dikatakannya karena kita tidak mempunyai roti. Dan ketika Yesus mengetahui apa yang mereka perbincangkan, ia berkata, mengapa kamu memperbincangkan soal tidak ada roti? Belum jugakah kamu paham dan mengerti? Telah degilkah hatimu? Kamu mempunyai mata, tidakkah kamu melihat? Kamu mempunyai telinga, tidakkah kamu mendengar? Tidakkah kamu ingat lagi pada waktu aku memecah-mecahkan 5 roti untuk 5.000 orang itu? Berapa bakul potongan-potongan roti kamu kumpulkan? Jawab mereka, 12 bakul. Dan pada waktu 7 roti untuk 4.000 orang itu, berapa bakul penuh potongan-potongan roti kamu kumpulkan? Jawab mereka, 7 bakul. Lalu katanya kepada mereka, masihkah kamu belum mengerti? Saudara, saya pernah menonton sebuah film judulnya The Soloist. Film lama, saudara. Mungkin saudara pernah menontonnya. Saudara, dikisahkan ada seorang wartawan dari koran LA Times yang satu kali ketika dia berjalan-jalan di pinggir jalan, secara kebetulan ia bertemu dengan seorang gelandangan yang sedang memainkan biolanya, saudara. Permainannya begitu mengagumkan, suara yang keluar dari biola itu begitu merdunya. Dan yang lebih kaget ketika dia melihat biola itu, senarnya hanya memiliki 2, saudara. 2 tali. Tapi suara yang dihasilkan sungguh luar biasa. Saudara, jurnalis itu segera berkenalan dengan gelandangan. Ia segera tertarik dan menyadari bahwa gelandangan itu mempunyai bakat musik yang jarang sekali dimiliki oleh kebanyakan orang. Saudara, timbullah niatnya untuk mengangkat harkat, derajat si gelandangan dari kemiskinan. Setelah bercakap-cakap sekian lama, baru dia sadar gelandangan ini, ia adalah seorang skizofrenia. Tapi ia tidak patah semangat, saudara. Ia berusaha agar gelandangan itu bisa ikut audisi dari sebuah orkestra terbaik di kota itu. Saudara, langkah awal yang diusahakan adalah dia membujuk si gelandangan itu untuk meninggalkan tempat hunian kumuh para gelandangan dan tinggal di apartemen yang ia siapkan. Bukan hal yang mudah, saudara. Dia membujuk-bujuk terus, tapi sang gelandangan menolak dengan keras sampai akhirnya terbujuk. Saudara, ketika mereka sampai di apartemen itu, sang wartawan memperlihatkan keadaan apartemen itu dan berkata, ini apartemen bagus, ini bersih, lalu memperlihatkan kamar demi kamar. Tetapi si gelandangan tiba-tiba melihat ada seekor lalat mati di lantai. Ia mengambil lalat itu dan menunjukkan lalat itu pada sang wartawan. Lalu ia berkata demikian, aku tidak mau mati seperti lalat ini. Aku ingin keluar. Aku tahu kamu ingin membunuh aku di tempat ini. Saudara, padahal setiap hari gelandangan itu tinggal di hunian kumuh tempat para gelandangan yang tidur bersama-sama. Juga bersama-sama lalat, nyamuk, kecoa, bahkan juga mungkin tikus, saudara. Saudara, saya melihat wajah sang wartawan terbengong-bengong, terhenyak, kaget, rasa sakit hati, disalahpahami oleh sang gelandangan itu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pasti saudara pernah mengalami, bukan? Disalahpahami oleh orang lain. Perasaannya gimana, saudara? Tentu sakit hati, bukan? Tapi jauh lebih sakit lagi, saudara, kalau yang menyalahpahami adalah seseorang yang selama ini kita bantu, kita tolong, kita perhatikan. Kemudian orang itu menuduh kita yang bukan-bukan. Waduh, saudara-saudara, rasanya kapok menolong orang.
Tetapi saya ingin katakan pada saudara, kalau kita fair saudara, berapa banyak sih dalam hidup kita disalahpahami oleh orang? 1-2 kali oke, 3-4 kali oke, tapi tidak terlalu sering bukan? Nah, saya ingin mengatakan pada saudara, ada satu pribadi yang sering sekali disalahpahami. Bukan cuma oleh 1-2 orang, tapi 1-2 bangsa, bahkan seluruh bangsa di dunia ini. Dan di sepanjang zaman. Siapa pribadi itu saudara? Saudara, pribadi itu adalah Tuhan. Nats Alkitab yang baru kita baca tadi mengisahkan salah satu kisah kesalahpahaman yang dialami oleh Tuhan Yesus. Kali ini justru dari murid-muridnya sendiri. Satu hari saudara, setelah habis pelayanan yang pasti melelahkan Tuhan Yesus, Tuhan Yesus mengajak murid-muridnya menyeberang dengan perahu. Dalam perjalanan yang jauh dari keramaian orang banyak, Tuhan Yesus merasa inilah waktu yang tepat melanjutkan pelajaran rohani kepada para muridnya. Karena itu dia berkata, berjaga-jagalah dan awaslah terhadap ragi orang Farisi dan ragi Herodes. Apa maksud Tuhan Yesus, saudara? Saudara, ragi sering dipakai orang dalam proses pembuatan ragi. Dengan adanya ragi, adonan roti akan mengembang dengan cepat, sehingga pori-porinya membesar. Di sini Tuhan Yesus menggunakan kata ragi dalam konotasi yang negatif, saudara. Apa artinya? Pengertiannya adalah adalah sesuatu yang akan membesar dan merusak dengan cepat, yaitu ragi orang Farisi dan ragi Herodes. Saudara, apa yang dimaksud dengan ragi orang Farisi? Saudara, orang Farisi terkenal karena kemunafikannya, kepura-puraannya di dalam beragama, saudara. Mereka mengesankan secara berlebih-lebihan pada orang banyak bahwa mereka adalah orang-orang saleh. Tetapi sebenarnya di dalam diri mereka penuh dengan intrik-intrik dan kotoran dosa. Di sebelah luar mereka poles demikian rupa, di sebelah dalamnya menjijikkan hati Allah. Saudara-saudara, sedangkan ragi Herodes berbeda dengan ragi orang Farisi. Bila ragi orang Farisi itu kemunafikan, ragi Herodes adalah keduniawian, saudara. Kesenangannya akan duniawi dan kenikmatan dan kekuasaan. Ya, sebetulnya tidak terlalu peduli dengan hal rohani. Segala sesuatunya dilakukan demi pemuasan nafsunya belaka. Saudara, saat Yesus sedang memperingatkan para muridnya untuk waspada dengan kedua ragi itu, para murid berpikir bahwa Yesus sedang berkata kepada mereka tentang roti. Itu dikatakannya karena kita tidak mempunyai roti. Saudara, perhatikan baik-baik. Yesus sedang berbicara tentang hal rohani kepada mereka. Tapi mereka mencernanya tentang roti, materi, jasmani. Aduh saudara-saudara, mengapa mereka bisa menangkap seperti itu? Apakah para murid salah menangkap maksud Yesus? Atau para murid menyalahpahami diri Yesus? Apa perbedaannya, saudara? Salah menangkap maksud Yesus artinya para murid salah memahami apa yang dikatakan oleh Yesus. Ini persoalan intelektualitas, saudara. Di dalam berkomunikasi atau proses ajar mengajar antara seorang murid dan seorang guru, bisa terjadi salah mengerti, salah paham, tidak jadi soal, saudara. Ini persoalan intelektualitas. Tapi bila menyalahpahami diri Yesus, artinya para murid itu berpraduga negatif terhadap kepribadian Yesus, karakter Yesus. Mereka pikir Yesus mengatakan tentang ragi orang Farisi dan Herodes karena ia jengkel kepada murid-muridnya, lupa membawa roti. Saudara-saudara, ini bukan persoalan intelektualitas, melainkan persoalan kepercayaan pada karakter atau pribadi Yesus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, murid-murid mempunyai guru spiritual yang paling rohani yang datang dari surga, yaitu Yesus sendiri yang mengajar mereka. Tetapi mereka menilai diri Yesus secara duniawi, roti. Dan ketika Yesus mengetahui apa yang mereka perbincangkan, saudara, ia menegur mereka dan mengajukan serangkaian pertanyaan, saudara. Mengapa kamu memperbincangkan soal tidak ada roti? Belum jugakah kamu paham dan mengerti? Telah degilkah hatimu?
Saudara, pertanyaan-pertanyaan itu menunjukkan kekecewaan Tuhan Yesus yang begitu dalam. Karena ternyata para murid tidak berbeda dengan orang Farisi dan Raja Herodes. Pikiran mereka hanya tertuju pada hal-hal lahiriah dan duniawi saja, sehingga mereka menyalahpahami dirinya. Saudara, seharusnya mereka berpikir tidak mungkin Yesus berbicara tentang kekurangan roti. Karena apa, saudara? Bukankah Yesus sendiri dalam khotbahnya pernah berkata, manusia hidup bukan dari roti saja, melainkan juga dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Dan bukankah saudara, Yesus pernah berkata, jangan kamu khawatir akan hidupmu, akan apa yang kamu makan atau minum. Saudara-saudara, sekarang mereka menilai Yesus jengkel kepada mereka karena lupa membawa roti. Kalau begitu, ketika mereka mendengar Yesus berkhotbah tentang hal-hal itu, apa yang mereka pikirkan tentang kepribadian Yesus? Hanya sekedar retoris belaka, berpura-pura di depan orang banyak. Oh, inilah yang menyebabkan Yesus sangat kecewa kepada mereka. Sehingga Yesus mengajukan serangkaian pertanyaan. Kamu mempunyai mata, tidakkah kamu melihat? Dan kamu mempunyai telinga, tidakkah kamu mendengar? Tidakkah kamu ingat lagi pada waktu aku memecah-mecahkan 5 roti untuk 5.000 orang itu? Berapa bakul penuh potongan-potongan roti kamu kumpulkan? Jawab mereka, 12 bakul. Dan pada waktu 7 roti untuk 4.000 orang itu, berapa bakul penuh potongan-potongan roti itu kamu kumpulkan? Jawab mereka, 7 bakul. Lalu katanya kepada mereka, masihkah kamu belum mengerti? Saudara, mengapa Yesus mengangkat 2 persoalan mujizat yang berkaitan dengan roti yang pernah dibuatnya? Sebab para murid menilai dirinya dengan roti. Dia ingin mengingatkan para murid bagaimana ia pernah membuat 2 kali mujizat yang bersangkut paut dengan roti untuk memberi makan ribuan orang. Dan itu pun masih sisa berbakul-bakul. Andai kata mereka percaya kepada dia, kalaupun mereka hanya membawa sepotong roti, tidak ada persoalan bagi dia untuk mengubah 1 potong roti menjadi puluhan roti untuk makan mereka di perahu, bukan? Jadi apakah mujizat yang pernah mereka lihat dan alami itu membuat mereka semakin bertambah mengenal dia dan percaya dia? Saudara, itulah sebabnya Yesus berkata, kamu mempunyai mata, kamu tidak melihat, kamu mempunyai telinga, kamu tidak mendengar. Di sini kita menyimpulkan, saudara, bahwa mujizat tidak selamanya membuat orang lebih mengenal Tuhan dan lebih percaya kepada dia. Saudara, tidak ada bangsa yang pernah mengalami mujizat Allah sebanyak bangsa Israel. Dalam sejarah perjalanan hidup mereka, saudara, mereka pernah melihat laut Tebrau terbelah menjadi 2, air pahit menjadi manis, mana turun setiap pagi bagi mereka menjadi roti makanan mereka selama 40 tahun. Dalam keterdesakan karena ancaman peperangan bangsa yang lain, saudara, pertolongan Allah yang ajaib datang membantu mereka. Saudara, ketika Yesus datang menjadi manusia dan melawat mereka, mereka pernah melihat ia menyembuhkan orang sakit, mencelikan mata orang buta, mentahirkan orang kusta, menyembuhkan orang lumpuh, bahkan membangkitkan orang mati. Tapi semua itu tidak membuat mereka lebih mengenal dan percaya kepada Tuhan, bukan? Bahkan orang-orang yang berteriak, salibkan dia, salibkan dia. Sebagian besar dari mereka mungkin telah melihat, bahkan merasakan, mencicipi mujizat yang Allah lakukan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum COVID-19 melanda dunia, lagu-lagu rohani yang lirik-liriknya dipenuhi dengan mujizat begitu banyaknya melanda umat Kristen di dunia ini, termasuk juga lagu-lagu rohani di Indonesia. Mujizat itu nyata. Engkau Tuhan atas mujizat. Mujizat itu masih ada. Mujizat terjadi setiap hari. Saudara, saya sampai bosan menyanyikan lagu-lagu seperti itu. Lagu itu tidak salah, saudara. Tapi persoalannya, apakah mujizat itu akan membuat kita bertambah percaya kepada Allah? Ketika mujizat tidak terjadi, masihkah kita percaya kepada Allah? Atau kita marah kepada Allah? Tidak mau lagi berdoa, beribadah, melayani Tuhan? Saudara, seorang pemuda yang kecewa kepada Tuhan karena papanya meninggal karena COVID-19, saudara. Dia marah kepada Allah dan berkata,
Saya tidak bisa mengerti Tuhan, Pak. Apa sulitnya bagi dia untuk menyembuhkan papa saya? Kami sekeluarga sudah berdoa dengan air mata agar Tuhan menyembuhkan papa saya. Kami mohon mujizatnya terjadi. Tetapi apa yang terjadi malah sebaliknya. Begitu buruknya. Haruskah saya percaya kepada Allah yang seperti ini, Pak? Saudara, wajar bila dia merasa kecewa, bahkan marah kepada Allah. Karena dia mengharapkan mujizat terjadi, tapi kenyataannya justru sebaliknya. Namun ia lupa bahwa Allah pernah mengadakan mujizat-mujizat yang luar biasa di dalam keluarganya. Seperti yang kerap kali disaksikan mereka di gereja. Lalu apakah mujizat-mujizat itu membuat sekeluarga ini bertambah percaya kepada Allah? Sampai marah seperti itu kepada Tuhan. Saudara, bila ada orang yang pantas untuk kecewa dan marah kepada Allah karena mujizat yang tidak terjadi pada diri mereka, walaupun mereka telah mengabdi dan melayani Allah sedemikian rupa, orang-orang itu adalah para rasul-rasul Tuhan. Saudara Yohanes Pembaptis yang merintis jalan bagi Sang Mesias, yang begitu beraninya mengabarkan firman Tuhan, akhirnya ditangkap oleh Raja Herodes dan mati dipenggal oleh Raja Herodes. Saudara Yakobus yang dipilih Yesus menjadi salah seorang rasul, belum pelayanan lama saudara, mati terbunuh atas perintah Herodes pula. Stefanus penginjil yang luar biasa itu mati dirajam oleh orang-orang banyak. Rasul Paulus yang sudah mengabarkan Injil dan memenangkan ribuan orang selama puluhan tahun, permohonan doanya supaya duri dalam daging diangkat oleh Tuhan tidak dikabulkan Tuhan. Saudara, rasul-rasul yang luar biasa ini pernah berdoa kepada Tuhan, memohon mujizat terjadi, tapi tidak terjadi. Tapi apakah mereka menyalahpahami Tuhan, marah kepada Tuhan? Tidak, saudara. Mereka tetap percaya kepada Allah, bahwa Allah itu baik buat mereka. Saudara, di masa pandemi yang berkepanjangan ini, tidak sedikit orang Kristen yang merasa kecewa dan marah kepada Allah. Doa mereka tidak didengar, hidup mereka bertambah susah, usaha mereka menurun, ada pula yang bangkrut. Hidup tanpa pekerjaan dan tanpa penghasilan. Bahkan anggota keluarga mereka ada yang meninggal dunia. Bahkan bukan cuma satu, saudara. Ada 2 orang, ada 3 orang. Semua terpapar COVID dan meninggal dunia. Lalu ramai-ramai mereka menyalahkan Allah. Mengapa semua ini terjadi pada diriku, Tuhan? Aku sungguh-sungguh tidak bisa menerima semuanya ini, Tuhan. Engkau jahat, Tuhan. Saudara, lagi-lagi Tuhan yang disalahpahami. Kalau kita jadi Tuhan, hati kita akan susah sekali. Dan kita akan cepat emosi. Banyak orang yang tidak tahu diri, saudara. Waktu hidup lancar, mereka tidak ingat siapa pemberi berkat. Waktu susah, mohon mujizat. Setelah mujizat terjadi, lupa pada Allah lagi. Waktu hidup mereka dalam krisis, mereka minta mujizat lagi. Kalau tidak dikabulkan, mereka marah dan memaki. Engkau jahat, Tuhan. Aku tidak mau lagi melayanimu. Aku tidak mau lagi berdoa. Aku tidak mau lagi datang ibadah. Percuma semua ini. Jangan harap aku akan percaya kepadamu. Saudara, itukah hasil ibadah kita kepada Dia bertahun-tahun? Saudara, itukah pengenalan kita akan Tuhan yang kita capai selama ini? Selama kita menjadi orang Kristen bertahun-tahun. Saudara, itukah iman yang kita miliki dari hasil kita mengalami mujizat Allah selama ini? Saudara, pernahkah terpikir oleh saudara, meskipun mujizat tidak terjadi, kasih Tuhan tak pernah berhenti. Bila kasih Tuhan itu hanya kita ukur dari mujizat yang terjadi bagi kita, saya boleh berkata pada saudara, betapa sedikitnya kasih Allah pada diri kita. Saudara, mujizat terjadi atau tidak terjadi, kasih Allah tidak pernah berhenti. Karena itu orang yang beriman mempunyai keyakinan yang tidak goyah, saudara. Mujizat terjadi atau tidak terjadi, yang terbaik pasti Allah berikan padamu dan padaku. Saudara, seorang ibu yang aktivis KW dari sebuah gereja, komisi wanita dari sebuah gereja. Ia dikenal sebagai orang Kristen yang baik, lemah lembut, perhatian, dan seringkali menolong orang yang dalam kesulitan. Saudara, pada satu sore, sepulang dari persekutuan komisi wanita, ia merasa dadanya sakit.
Setelah ia bercerita kepada suaminya, langsung suaminya membawa ia ke dokter untuk diperiksa. Saudara, sang dokter curiga bahwa ibu ini menderita kanker payudara. Ia meminta ibu itu untuk mengadakan pemeriksaan lanjutan. Beberapa hari kemudian hasil lab keluar dan ibu ini positif kanker ganas, kanker payudara stadium 3. Saudara, berita ini merupakan pukulan besar bagi pasutri ini beserta dengan kedua putri mereka. Akhirnya sang papa memutuskan untuk mencari second opinion, yaitu pergi ke Singapura. Saudara, malam sebelum mereka berangkat, satu keluarga mengadakan kebaktian doa bersama-sama. Dalam doa itu menangislah mereka, memohon dengan sangat kepada Tuhan belas kasihan Tuhan untuk melakukan mujizat penyembuhan kepada mama mereka. Saudara, mereka tidak memaksa Allah, tapi mereka memohon kepada Allah. Di dalam doa mereka berkata, kami percaya Tuhan, Engkau bisa melakukan mujizat kalau Engkau berkehendak. Saudara, sesampai di Singapura, pemeriksaan ulang dilakukan, biopsi pun dilakukan. Hasilnya, saudara, tidak ada kanker sedikit pun. Dokter-dokter di Singapura yang membandingkan hasil pemeriksaan lab di Indonesia dan di Singapura sampai terheran-heran. Dan mereka berkata hasil pemeriksaan di Indonesia ini jelas tidak salah. Ini satu realita, ini kebenaran. Tapi mereka bingung, kenapa hasil pemeriksaan mereka kanker itu bersih. Saudara, sementara dokter-dokter itu terheran-heran, pasutri ini telah mengetahui apa yang terjadi. Allah telah melakukan mujizatnya. Saudara, sekeluar dari rumah sakit mereka menelepon putri mereka dan berkata, Allah baik nak. Mujizat terjadi pada mama. Allah baik. Saudara-saudara, jelas mujizat masih terjadi di zaman sekarang. Di saat pandemi yang penuh dengan kesulitan baik ekonomi, kesehatan, pendidikan maupun persoalan relasi dalam keluarga, saudara. Ada banyak kisah di mana anak-anak Tuhan mengalami mujizat Allah. Saudara, sebagai anak-anak Allah kita harus selalu membuka kemungkinan Allah untuk melakukan mujizatnya di dalam kesulitan kita. Bahkan saya boleh katakan ketidakberdayaan kita menghadapi persoalan hidup yang terjadi yang begitu berat padamu dan padaku menjadi momen yang tepat bagi Allah untuk melakukan mujizatnya. Namun jangan paksa Allah untuk melakukan mujizatnya. Tak seorang pun dapat memaksa Tuhan untuk mujizatnya terjadi. Sebab Allah melakukannya menurut kedaulatannya. Dan janganlah menyalahpahami Allah bila ia tidak melakukan mujizatnya, saudara. Ia bukan Allah yang jahat, yang senang bila kita susah, dan menjadi susah bila kita senang. Ia bukan Allah yang rendah seperti itu. Ia bukan Allah yang otoriter, yang semena-mena, yang tidak peduli dengan kita. Kalaupun mujizatnya tidak terjadi, itu pun dilakukan Allah oleh karena kasihnya kepada kita. Ini yang barangkali sulit kita mengerti dan kita terima, saudara. Saudara, ingatlah jalan Allah bukan jalan kita. Pikiran Allah bukan pikiran kita. Jalan Allah seringkali kita tidak bisa menyelaminya. Tapi Dia melakukan semua itu demi kebaikan engkau dan saya. Saudara, ada kisah pasutri lain yang saya ingin ceritakan pada saudara. Keluarga ini boleh dibilang keluarga yang sangat bahagia dan berkecukupan. Terdiri dari seorang suami, istri, dan 2 putra yang sudah dewasa. Kalaupun ada kekurangan dalam keluarga ini, satu kekurangannya. Apa itu, saudara? Kekurangannya adalah sang papa belum mau ke gereja. Sedangkan sang mama dan kedua putranya sudah sejak dulu menjadi orang percaya. Bahkan 2 anak mereka itu melayani sebagai guru sekolah minggu. Tetapi sang papa adalah orang yang baik. Dia tidak pernah sekalipun menghalangi istri dan anaknya ke gereja. Bahkan ia seringkali, saudara, di Sabtu malam mengingatkan mereka untuk siap-siap tidur karena besok harus pergi ke gereja. Ia orang yang cukup sukses dalam bisnisnya, hidupnya tidak macam-macam, gaya hidupnya sederhana dan selalu menjaga kesehatan tubuhnya. Saudara, satu hari setelah ia bermain tenis, ia merasa ada yang sakit ketika ia menarik nafas. Sebagai orang yang memperhatikan kesehatan, saudara, ia langsung pergi ke dokter, ia memeriksanya. Saudara, dokter curiga dan menyarankan dia untuk memeriksa lebih lanjut ke dokter kanker. Ia pergi dengan istrinya dan melakukan pemeriksaan intensif. Hasilnya, saudara,
kanker paru-paru stadium 4. Saudara, ia tidak bisa percaya dengan hasil lab itu. Bagaimana mungkin ya yang hidup sehat, tidak pernah merokok satu kali pun, bisa terkena kanker paru-paru? Saudara, tidak lama kemudian ia dan istrinya berangkat ke Singapura untuk melakukan pemeriksaan ulang. Singkat cerita, hasilnya sama, saudara. Kanker paru-paru stadium 4. Lemaslah seluruh jiwanya. Ambruklah benteng pertahanannya. Malam itu di ranjang rumah sakit, ia marah kepada Tuhan. Ia marah kepada Tuhan karena ia merasa Tuhan itu tidak adil. Ia berkata, seumur hidup aku tidak pernah merokok. Aku menjaga kesehatanku. Tapi mengapa engkau menimpakan penyakit seperti ini kepadaku? Adikku Tuhan, adikku dari remaja pecandu rokok. Tapi hidupnya sehat-sehat saja. Tuhan, memang aku tidak pernah ke gereja. Tapi bukankah istri dan anak-anakku beribadah setiap minggu? Bahkan anak-anakku menjadi guru sekolah minggu. Apakah engkau tidak pandang mereka? Mengapa engkau menyakiti aku? Saudara, itulah logika orang berdosa. Selalu punya 1001 alasan untuk menimpakan kesalahan kepada Allah. Saudara, akhirnya mereka memutuskan untuk terus melanjutkan pengobatan di Singapura. Tubuh sang papa dengan cepat menurun beratnya, kesehatannya memburuk. Sampai satu kali dokter berterus terang, saudara, bahwa hidupnya tidak akan lebih lama dari 1 bulan saja. Saudara, dalam pergumulan yang berat dan frustrasi, sang papa meminta untuk pulang ke Indonesia. Ia ingin tidur di rumahnya, di ranjangnya, dan menghadapi penyakit yang berat di rumahnya sendiri. Saudara, sejak papa mereka sakit, sang istri dan anak selalu memberitakan Injil pada sang papa yang mereka kasihi. Mereka bercerita tentang kasih Allah yang mati menebus dosa manusia di kayu salib. Tapi respon sang papa dingin-dingin saja, saudara. Doa tidak berhenti dinaikkan. Ada banyak orang yang berdoa untuk sang papa. Baik family, sahabat, maupun jemaat yang mengenal mereka. Mendoakan kesembuhan sang papa. Mereka meminta mujizat terjadi. Saudara, beberapa hari kemudian meninggallah sang papa. Tidak ada mujizat yang terjadi. Tidak ada kesembuhan yang Allah lakukan. Di hari penguburan jenazah sang papa, ada banyak orang yang hadir dalam kebaktian terakhir. Setelah kebaktian selesai dan bunga-bunga telah ditaburkan di gundukan tanah pemakaman itu, Pak Pendeta mempersilahkan pihak keluarga untuk mengucapkan sepatah dua patah kata. Anak sulungnya tampil ke depan, mengambil mikrofon, lalu mulai berbicara, mengucapkan terima kasih pada seluruh orang yang telah hadir, yang telah mendoakan dan memberi perhatian dan kasih mereka kepada keluarga mereka, khususnya ketika papa mereka sakit. Kemudian anak sulung itu berkata, saya percaya ada banyak doa yang telah dinaikkan untuk papa. Ada banyak harapan agar mujizat terjadi. Tapi mujizat yang kita minta tidak terjadi. Bahkan papa meninggal dunia. Tapi di sini saya ingin menyaksikan pada saudara-saudara semua. Ada mujizat lain yang telah terjadi. Beberapa hari sebelum papa meninggal, ia mengumpulkan kami semua. Dengan terbata-bata ia berkata, semalam papa telah bertemu dengan Yesus. Ia datang menyatakan dirinya pada papa. Papa baru menyadari betapa berdosanya papa selama ini. Yang menganggap diri papa orang baik. Orang yang suci. Tidak perlu Tuhan. Tidak perlu pengampunannya. Papa mohon ampun pada Tuhan dan menangis tersengguk-sengguk sekian lama. Lalu ia telah menunjukkan tangannya yang berlubang paku dan berkata, aku telah menebus dosamu dan membayar dengan kematianku di kayu salib. Papa menangis di hadapannya dan ia memeluk papa. Bila papa meninggal dunia, jangan kalian terlalu bersedih. Karena papa tahu kemana papa pergi dan di mana papa tinggal. Kelak satu hari nanti, pasti Tuhan mengumpulkan kita di surga. Saudara-saudara, kata putra sulungnya,
Memang mujizat kesembuhan yang kita minta dari Allah tidak terjadi. Tapi Allah telah memberikan kesembuhan lain, mujizat lain yang jauh lebih bernilai bagi kami, yaitu memenangkan jiwa Bapa yang dalam kegelapan. Dari cengkraman dosa menjadi orang manusia yang diselamatkan oleh kasih Yesus. Ia menyelamatkan Bapa. Ia baik. Saudara, apa yang Tuhan lakukan adalah selalu yang terbaik bagi kita. Hanya kita sering kali tidak mampu untuk mengertinya. Jangan salah pahami Tuhan. Jangan menuduh Tuhan. Jangan mengancam Tuhan, saudara. Jangan berbicara yang tidak-tidak terhadap Tuhan. Saudara, Ia adalah Allah pencipta kita. Ia bukan makhluk ciptaan kita. Ia Tuhan yang berkuasa atas hidup kita. Ia bukan bujang kita. Ia Maha Tahu, Maha Bijak, Maha Kuasa, dan tidak pernah memutuskan sesuatu keputusan yang salah. Ia tidak perlu nasihat, asisten, informasi tambahan agar ia tidak salah mengambil keputusan. Ia tidak perlu. Ia bukan pribadi yang jahat, yang semena-mena, otoriter, diktator. Tetapi ia adalah pribadi yang baik, penuh kasih. Ia adalah seorang gembala yang menyayangi domba-dombanya. Dan seorang bapak yang mengasihi anak-anaknya. Ketika ia memutuskan sesuatu keputusan untukmu dan untukku, ia memutuskan yang terbaik bagimu dan bagiku. Meski acap kali tampaknya menyakitkan kita. Saudara, jangan salah pahami Tuhan. Percayalah lagi kepada Tuhan. Izinkan Ia menggenggam tanganmu dan berjalanlah lagi bersama dengan Tuhan. Sebab Dia telah merancang bagimu satu hari depan yang cerah dan penuh harapan. Percaya lagi kepada Dia, hormati Dia, kasihi Dia, dan takutlah akan Dia. Mari kita berdoa. Saudara, mari kita tenangkan hati kita di hadapan Tuhan. Tuhan tahu siapa di antara kita yang saat ini sedang kecewa kepada Tuhan, marah kepada Tuhan, karena keputusan Tuhan yang betul-betul menyudutkan keadaan saudara. Ia tidak melakukan mujizat, bahkan yang terburuk telah terjadi. Sehingga saudara menyalahpahami Tuhan dan berkata, Dia jahat, Dia tidak baik, aku tidak mau lagi berdoa, beribadah, dan melayani Dia. Saudara, Tuhan tidak jahat. Tuhan bahkan baik bagimu. Kalau putra tunggalnya telah diberikan bagimu dan bagiku, adakah hal lain yang ditahan-tahan untukmu dan untukku? Saudara-saudara, jangan salah pahami Tuhan. Dia sungguh-sungguh baik. Dia sedang menata hari depan hidupmu dan hidupku melalui kesulitan-kesulitan yang terjadi sekarang ini. Maukah engkau datang lagi kepada Tuhan dan berkata, Tuhan, ampuni aku. Mohon Tuhan mengampuni dan menerimaku kembali. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, mohon pengampunan-Mu atas kesalahpahaman kami. Sering kami menilai Engkau begitu buruknya. Oh Tuhan, kami akui kami jahat sekali. Tapi mohon pengampunan-Mu agar kami diampuni dan dikuduskan lagi. Agar kami bisa berelasi dengan Tuhan lagi. Agar pengenalan kami bertambah-tambah kepada Tuhan. Dan semakin mengenal Tuhan dan semakin percaya kepada Tuhan. Sekalipun mujizat tidak terjadi, sekarang kami paham kasih-Mu tidak pernah berhenti. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Terima kasih untuk perkataan-Mu. Terima kasih untuk teguran-Mu. Terima kasih untuk uluran tangan-Mu dan pengampunan-Mu. Agar kami boleh berjalan kembali bersama dengan Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hallelujah, praise the one who set me free. Hallelujah, death has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ. I
ibadah kita pada pagi hari ini. Mari sama-sama kita tunduk kepala, kita akan menerima berkat dari Tuhan. Kiranya kasih setia dari Allah Bapa, damai sejahtera yang ditinggalkan oleh Yesus Kristus karena penebusannya, dan Roh Allah yang ada dalam hatimu, kiranya senantiasa memberikan damai sejahtera dan sukacita kepadamu. Jemaat sekalian yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, biarlah engkau boleh hidup berkenan kepadanya, berjuang terus dan kuat setia di dalam setiap situasi apapun yang kau alami. Percayalah, Dialah Allah yang bekerja mendatangkan segala kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Terpujilah namanya selama-lamanya, dan berkatnya berlimpah atasmu hari ini sampai kita bertemu dengan Kristus. Amin. Warta Jemaat 12 September 2021. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Benny Solihin atas firman Tuhan yang telah disampaikan. Dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pelayan Tuhan yang mengambil bagian dalam pelayanan hari ini. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan kita semua. Berikut adalah kegiatan gereja minggu ini. Kami mengajak jemaat semua untuk Bible Study bersama melalui Zoom meeting setiap hari Senin. Kita akan lebih dalam membahas Kitab Samuel bersama hambanya Bapak Pendeta Effendi. Dilanjutkan dengan prayer meeting setiap hari Selasa. Minggu ini, kita akan terlebih khusus mendoakan program missionary work. Mari kita saling mendoakan program-program pelayanan misi, dan biarlah setiap doa yang kita naikkan boleh menjadi kekuatan iman bagi seluruh pelayan Tuhan. Women Bible Study Sabtu ini akan membahas dari kitab Mazmur 6 melalui buku berjudul Teach Me to Feel, di mana pemazmur menyatakan seruan doa kepada Tuhan di tengah sakit dan penderitaannya. Ragu akan kasih Tuhan, kesedihan, dan kebingungan tidak membuatnya berhenti berharap dan menanti pertolongan Tuhan baginya. Hari ini jam 11 siang, kami juga mengajak semua anak-anak Reci untuk mengikuti ibadah melalui Zoom meeting. Dan juga pukul 11.30 siang hari ini, Sydney Life City Church dan Salt Shakers akan berkumpul bersama melalui Zoom dan membahas tentang The Failure of Pleasure. Ibadah online minggu yang akan datang akan dilayani oleh Bapak Pendeta Effendi dengan tema The Beauty of Forgiving. Kami mengajak seluruh jemaat Reci dan keluarga untuk beribadah bersama. Bagi jemaat yang mau memberikan persembahan, persepuluhan, atau persembahan misi, dapat diberikan melalui rekening yang tertera di layar ini. Terima kasih telah mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Selamat hari Minggu dan sampai jumpa minggu depan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua.